Suatu larutan glukosa Mn-nya 180 dilarutkan dalam 100 gram air dan mendidih pada suhu 100,65 derajat. Kp-nya sekian, massa glukosa yang dilarutkan adalah jadi ini diketahui massa sebentar dulu. Diketahui delta TB-nya 100,65 kurangi 100. Jadi delta TB-nya adalah 0,65. Kemudian massa pelarutnya 100 ya. Kemudian Kb-nya 0,52, Mn-nya sekian. Ditanyakan massa glukosanya, berarti massa pelarutnya berapa? Rumusnya delta TB sama dengan Kb kali M. M kali Kb. Ya. Ya, delta TB sama dengan Kb kali M, massa telarut per mr kali 1000 per massa telarut. Nah, ini ya mr-nya pindah ke sini dikalikan, jadi delta TB kali mr kali massa telarut sama dengan yang ini pindah ke sana, itu jadi bagi Kb kali 1000, ini massa telarut, karena ditanyakan massa telarut. Jadi massa telarut itu sama dengan delta TB kali mr kali massa massa pelarut, ini pelarut ya, massa pelarut per ya Kb kali 1000. Delta TB 0,65 kali mr 180, massa pelarut itu 100 per Kb-nya 0,52 kali ininya 1000. Nah, ini coret dengan ini 10, ini coret dengan ini habis. Jadi massa telarutnya ini kalau dihitung 22,5 gram. Ya, screenshot dulu. Ini soalnya Bapak ambil dari soal-soal ujian nasional ya, ujian nasional dulu. Kalau kelas 12 kan ada ujian nasional, ini saya ambil dari situ. Jadi screenshot semua, kita lanjutkan lagi soal berikutnya. Jadi screenshot ya, lanjut ya. Nah, di sini ada dua percobaan menggunakan glukosa dan NaCl. Ini menggunakan gula, mendidih pada 103 derajat, airnya sekian, mr NaCl sekian, mr glukosanya sekian, TB air 100, ketetapan kenaikan titik didih molar, ditanyakan Kb-nya. Nah, ini percobaannya ada dua, kamu pilih salah satu. Di antara dua ini pilih salah satu aja. Saya gunakan yang glukosa saja yang mudah. Ya, kita ambil percobaan ya yang glukosa. Ya. Nah, rumusnya delta TB sama dengan M kali Kb. Ya. Delta TB sama dengan M massa telarut per mr kali 1000 per massa pelarut kali Kb. Yang ditanyakan Kb-nya. Berarti ini pindah ke kiri dibalik. Jadi delta TB sama dikali, dipindah dibalik ya. Dipindah dibalik kali mr per massa telarut dibalik massa pelarut per 1000 sama dengan Kb. Nah, jadi Kb-nya itu delta TB kali mr per massa telarut
kali massa pelarut per 1000. Tinggal masukkan angka. Kita ambil dari glukosa. Delta TB-nya ini, ya, delta TB-nya berarti 100,3 kurangi 100. Berarti delta TB-nya adalah 0,3. MR-nya untuk glukosa 180. Dibagi massa telarutnya, ini massa telarutnya itu 5. Massa pelarutnya, ini massa pelarut itu 48. Dibagi 1000. Berarti KB-nya adalah, ini kalau kalian hitung, dapatnya 0,518. Jadi dibulatkan 0,52. Ya. Kalau kamu coba pakai NaCl, ini kan Bapak coba percobaan untuk glukosa. Kalau kamu menggunakan NaCl nanti jawabannya sama. Cuma NaCl ini nanti ada faktor Van Hoff I. Iya, hati-hati ada ini faktor Van Hoff-nya. Nah, kalau yang mudah ya cari yang nggak ada faktor Van Hoff, gunakan glukosa. Silahkan screenshot dulu. Ya, kita lanjutkan lagi soal berikutnya. Perhatikan larutan garam dengan konsentrasi sama larutan garam yang memiliki titik beku paling rendah. Titik beku paling rendah itu gimana sih? Saya jelasin dulu ya. Coba misalnya titik bekunya minus 5 derajat Celcius dengan minus 20 derajat Celcius. Ini yang paling rendah mana? Ini paling rendah. Nah, berarti kalau ini paling rendah, kita membandingkan antara dua ini. Kalau ini paling rendah, berarti pilih delta TF paling besar. Ya, delta TF paling besar. Nah, di sini karena kita tidak tahu kelarutannya apa, delta TF itu kan rumusnya M kali KF. Kalau elektrolit, ini kan larutan elektrolit semua nih, kali faktor Van Hoff I. Ya. I sendiri, ya, I itu rumusnya adalah, ya, I sendiri sama dengan 1 plus N-1 kali alfa. Nah, kalau ininya sama, kalau dia elektrolit kuat, I sama dengan N. Ya, I sama dengan N. Berarti kesimpulannya, kalau I-nya besar, delta TF besar. Berarti N-nya besar, delta TF juga besar. Jadi kesimpulannya di sini kita cari N. Coba kita cek percobaan yang satu. Kalsium karbonat ini CaCO3. Jumlah N-nya berapa? Ca itu 1, CO3-nya 1. Berarti N-nya 2. Barium klorida itu BaCl2. Berarti N-nya Ba-nya 1, Cl-nya 2. Berarti totalnya N3. Besi 3, klorida FeCl3. Berarti besinya 1, Fe-nya 1, Cl3-nya 3. Berarti totalnya N4. Aluminium sulfat Al, ya, 2, SO4 3 kali. Ini N-nya ini Al-nya 2, SO4-nya 3. Berarti totalnya N5. Kalium nitrat berarti KNO3. K-nya 1, NO3-nya 1. Berarti N-nya adalah 2. Nah, supaya mendapatkan delta TF yang paling besar, ya, berarti kita cari N yang paling besar yaitu 5. Jawabannya 5. Jadi kalau delta TF-nya besar, cari N-nya yang besar sehingga titik bekunya paling rendah. Ingat ya, kalau delta TF-nya besar, titik bekunya paling rendah. Ya, screenshot dulu.
Kalau sudah di screenshot, kita lanjutkan lagi soal berikutnya. Sebuah cincin disebut dengan nikel, ini elektrolisis ya, ini elektrolisis. Ya, diberi arus 5 ampere, I-nya 5 ampere selama 1930 detik. ARNI-nya adalah 59. Massa nikel yang mengendap adalah, ya, massa nikel itu berarti W. W itu rumusnya W itu apa? E kali I kali T per 96.500. Ya. E itu AR per bilox, bilangan oksidasi. AR-nya 59, bilangan oksidasi Ni, NiSO4 itu berarti Ni-nya Ni2+, berarti biloxnya 2, bagi 2. Jadi W sama dengan 59 per 2 kali I 5 kali T 59 dibagi 96.500. Duanya turunkan ke bawah. W sama dengan 59 kali 5 kali 59. I-nya T-nya berapa sih? T-nya 1000 ya, sorry. T-nya itu 19. T-nya itu 1930. 1930 per ini duanya turun ke bawah 96.500. Jadi 59 kali 5 kali 1930 per 2 kali 96.50. 500. Jawabannya B. Silahkan screenshot dulu. Ya, jadi screenshot ya. Kita lanjutkan lagi ya. Ini Bapak ambil dari soal UN ya. UN kelas 12. Kalau dulu kalian, sekarang ini kalian kan nggak ada ujian nasional. Nah, ini Bapak ambil ujian nasional yang dulu kakak kelas kalian, yang udah lulus-lulus sudah kuliah. Saya ambil. Ini keluar ujian nasional, teori sifat koligatif larutan. Di negara yang memiliki musim dingin, proses pencairan es terdapat di jalan-jalan dan trotoar dilakukan dengan menaburkan garam ke hamparan salju. Sifat koligatif larutan yang paling tepat berhubungan dengan fenomena di atas adalah jadi supaya saljunya bisa mencair itu ditaburkan garam. Nah, di sini jawabannya yang tepat yang mana? Kamu lihat teorinya ini saya carikan. Penerapan penurunan titik tekanan uap itu contohnya pengeringan pembentukan garam di laut, pembuatan kolam renang apung, mendapatkan benzina murni. Terus penerapan sifat koligatif tentang kenaikan titik didih, yaitu penyulingan minyak bumi, penggunaan panci presto, dan destilasi. Terus penerapan sifat koligatif larutan penurunan titik beku. Contohnya adalah mencairkan salju dengan garam. Nah, ini betul nih. Jadi penurunan titik beku. Ya, penurunan titik beku. Terus pembuatan es krim. Ya, penambahan etilen glikol pada radiator mobil. Membuat es putar menggunakan garam dapur, ini bukan dapur, menggunakan garam dapur. Sama dengan es krim. Sifat koligatif larutan tekanan osmotik yaitu misalnya transportasi air tanah melalui akar, ini pembuluh silim. Ya, naiknya air dari akar ke daun. Penggunaan garam dapur untuk membunuh lintah, penggunaan larutan infus sebagai pembuluh darah. Ya, infus itu kan melalui pipa kapiler. Pembuatan ikan asin dan desalinasi air laut atau osmosis balik. Jawabannya C. Screenshot dulu. Jadi screenshot ya. Kita lanjutkan lagi ya.
Ini percobaan elektrolisis ya. Elektrolisis ini yang negatif, kalau negatif itu katoda. Yang positif itu anoda. Nah, sebentar ya, saya ambil teorinya dulu elektrolisis biar paham. Saya stop share dulu, saya ambilkan teorinya sambil belajar teori, saya cari dulu bentar ya. Sabar, bentar saya carikan dulu. Bentar ya. Ya, kamu lihat teori elektrolisis ya. Kalau dia logam aktif golongan 1A, 2A, Al3 plus Mn2 plus, maka yang tereduksi adalah air 2H2O tambah 2 elektron menjadi H2 plus 2O-. Kalau dia kation lain, bentuknya lelehan atau leburan, yang tereduksi adalah logamnya. Misalnya kalau Na jadi Na plus plus elektron jadi Na. Atau Lx plus menjadi Xe plus L. Nah, di sini kita lihat di sini. Katodanya Zn. Zn ini bukan golongan, bukan golongan 1, golongan 2 atau Al dan tadi apa tadi teorinya? Al atau Mn. Jadi yang tereduksi logamnya. Sehingga di katoda nanti, karena ini permintaan di katoda, terjadi logamnya yang tereduksi. Berarti Zn itu kan 2 plus plus 2 elektron menjadi Zn. Jadinya ini katodanya jadinya seperti ini. Ya, jawabannya C. Ini kurang 2 plus ya. Ya, screenshot dulu jawaban nomor 21. Dah, jadi screenshot kita lanjutkan lagi. Nah, diketahui notasi sel Mg, Mg2 plus, Sn2 plus, Sn ini berarti notasi sel, bukan elektrolisis ya. Ini katoda. Yang di sini katoda. Ini anoda. Nah, anodanya ini negatif, katodanya positif, ya. Kemudian elektronnya mengalir dari anoda ke katoda. Elektronnya itu mengalir dari katoda ke anoda. Lihat di sini ya. Berarti kita cari Mg-nya negatif. Ini Mg-nya negatif, betul. Kemudian Sn-nya positif, katoda. Betul, ini katoda, Sn-nya positif. Elektron mengalir dari dari anoda ke katoda, dari negatif ke positif, dari negatif ini mengalir ke sini. Nah, benar ini jawabannya A. Paham ya? Jadi aliran elektron dari anoda ke katoda, katodanya positif, anodanya negatif. Kebalikan dari elektrolisis. Kalau elektrolisis, katoda itu negatif, anodanya positif. Jadi kebalikan. Dah, screenshot dulu.
Kita lanjutkan soal berikutnya. Ya, gambar yang tepat pada peristiwa elektrolisis berikut, lihat di sini ya. Ini katodanya itu Ni. Ini elektrolisis ya. Ni berarti kita lihat di sini, ini pakai grafit semua ya, grafit semua. Di sini harus Ni katodanya. Ini K. Salah, harus Ni. Ini Ni. Betul. Ini Ni. Betul. Ini Cu. Salah. Ini Ni. Betul. Terus kita lihat di anoda yang mengalami oksidasi 2H2O, O2, 4H positif tambah 4 elektron. Nah, kita cek teorinya. Ya, teorinya di sini. Kamu lihat di sini yang menjadi 2H2O menjadi 4H positif O2 4 elektron. Ini adalah sisa asam oksi di anoda ini, sisa asam oksi. Contohnya SO4, NO3, PO4, CO3. Ini sisa asam oksi. Ya, sisa asam oksi. Kita cek. Ya. Ini SO4. Betul. Ya, tapi ini tetap salah ya. Ini salah. Ini Cl2 bukan sisa asam oksi. Ini harus sisa asam oksi. Ini NSO4. Betul. Ini SO4. Betul, tapi ini salah. Ini SO4. Betul. Antara E sama B kita cek. Ini grafit C. Tapi ini Ni-nya ya, ini salah. Ini harus grafit elektrodanya semuanya C. Ini harus semuanya C. Jadi jawabannya B. Screenshot dulu. Ya, kita lanjutkan lagi soal berikutnya. Pada percobaan titik beku larutan urea, masanya sama dengan NaCl. Jadi ini ada urea, ada NaCl. Memiliki massa yang sama. Ini massanya 11,7, volumenya 1 liter. Ini juga sama, massanya 11,7, volumenya 1 liter. 1 liter itu berarti 1000 mililiter. 1000 mililiter. Berarti ini massa pelarutnya disamakan dengan ini jadi 1000 gram. Jadi masanya pelarutnya itu samakan dengan volume larutannya tadi 1000 gram. 1000 mililiter. Kalau massa jenisnya 1 kan dapatnya 1000 gram. Ternyata menghasilkan titik beku yang berbeda. TF larutan urea minus 0,367. Ini TF-nya minus 0,367. Berarti delta TF-nya 0,367. Sedangkan NaCl TF-nya adalah minus 0,744. Berarti delta TF-nya 0,744. Jika MRC ini 60, ini MR di sini 60, tapi MR-nya NaCl adalah 58,5, serta derajat ionisasi alfanya 1, besaran tetapan titik beku molal adalah ditanyakan Kb-nya berapa. Kamu ambil salah satu percobaan, mau urea atau NaCl. Saya gunakan yang urea ya. Ya, saya gunakan urea saja. Kenapa tidak pakai faktor Van Hoff? Karena non elektrolit. Kalau NaCl kan ada faktor Van Hoff. Berarti delta TB sama dengan M kali Kb. Oh, delta TF ya, ini titik beku.
Beku itu F. Ditanya KF-nya. Ya, delta TF. Ya, delta TF sama dengan massa telarut per MR kali 1000 per massa pelarut kali KF. Berarti ini saya pindah ke kiri. Jadi delta TF sama dengan delta TF kali MR per massa pelarut dibalik ya, dipindah dibalik kali massa pelarut per 1000. Ini adalah KF-nya. Sehingga KF sama dengan delta TF kali MR per massa telarut kali massa pelarut per 1000. Delta TF-nya 0,367, MR-nya 60 per massa telarut ya. Massa telarutnya ini 11,7. Massa pelarut 1000 per 1000. Nah, ini nanti kalau kalian cari ya dapatnya 1,88 yang mendekati nih D. Nanti kalau kamu cari NaCl dapatnya sama, kurang lebih 1,8 sekian yang mendekati D. Dah, screenshot dulu. Dah, kita lanjutkan soal berikutnya. Soal berikutnya ya. Di sini yang warna segitiga hitam itu zat telarut. Jadi massa telarutnya itu yang hitam ini. Massa telarutnya yang hitam. Pernyataan yang tepat untuk kedua larutan tersebut adalah tekanan osmotik A lebih tinggi dari tekanan B. Ya. Cara menjawabnya gini. Ya. Yang A dulu ya. Tekanan osmotik itu P sama dengan mol per volume kali R kali T. Nah, jadi P itu sebanding dengan mol. Ya. Padahal mol itu rumusnya adalah massa per MR. Berarti P sebanding dengan massa. P sebanding dengan massa. Massa siapa? Massa telarut. Ya. Jadi kalau massa telarutnya ya besar, maka P-nya besar. Ya. Kalau massa telarutnya besar, maka P-nya juga besar. Nah, di sini kita lihat massa telarutnya besar, P-nya besar. Jadi di sini yang paling banyak hitamnya itu B. B-nya ini massa telarutnya ada 5 kita misalkan ya. Segitiganya ada 5. Sedangkan untuk yang A massa telarutnya 3. Berarti massa telarut A lebih besar daripada massa telarut massa telarut B lebih besar daripada massa telarut A, sehingga Pi-nya B lebih besar pada Pi-nya A. Jadi pernyataan A, tekanan osmotik A lebih tinggi. Salah. Tekanan osmotik A lebih kecil. Ini salah. Salah. Sekarang yang B. Titik didih larutan A lebih tinggi daripada titik didih larutan B. Titik didih itu apa? Delta TB. Delta TB rumusnya apa? Ya, M kali KB. Nah, M-nya ini kan molalitas massa telarut. Jadi, M telarut besar, delta TB-nya juga besar. Karena ini sebanding. Ya. Berarti molalitas itu kan
massa telarut per mR kali 1000 per massa pelarut kan sama ya. Jadi sebanding. Jadi kita lihat ya, massa telarut B lebih besar daripada massa telarut A. Sehingga delta TB-nya B lebih besar daripada delta TB-nya A. Ini kuncinya di sini. Delta TB-nya B lebih besar daripada delta TB-nya A. Jadi ini salah. Lebih tinggi A, lebih tinggi salah. Sorry. Yang B. Salah. Sekarang titik beku yang C. Titik beku. Tadi sudah saya terangkan di awal ya. Kita cek suhu minus 5 derajat Celcius dengan minus 20 derajat Celcius ini lebih rendah, ini lebih tinggi. Ya. Berarti kalau ini lebih tinggi, seperti tadi, delta TF itu sama dengan M kali KF. Ya. Kalau ini lebih rendah, lebih tinggi, berarti ini delta TF-nya ini kecil. Ini delta TF-nya besar. Ya, delta TF kalau lebih rendah itu delta TF-nya besar. Kalau lebih tinggi delta TF-nya kecil. Ya. Berarti delta TF sebanding dengan M. Ya. Kalau M telarutnya besar, delta TF-nya juga besar. Ya. Di sini massa telarutnya B lebih besar daripada massa telarutnya A. Sehingga delta TF-nya B lebih besar daripada delta TF-nya A. Hati-hati, delta TF lebih besar berarti ini suhu rendah. Delta TF-nya lebih kecil berarti suhu tinggi. Titik bekunya tinggi. Berarti titik beku larutan A lebih tinggi. A-nya lebih tinggi daripada B. Betul nih. Jawabannya C. Karena delta TF-nya A itu kan dapatnya lebih kecil. Tetapi suhunya lebih tinggi. Udah, screenshot dulu. Kalau sudah, kita lanjut soal berikutnya. Diagram sel yang berlangsung spontan. Spontan itu E-selnya harus ketemu positif. Ya. E-selnya harus ketemu positif. Geser sini aja. Harus ketemu positif. Ntar ini saya turunkan dulu biar jelasinnya gampang. Ya. Mencari E-sel itu adalah E katoda kurangi E anoda. Atau kanan kurangi kiri. Jadi ini kita hitung kanan kurangi kiri. Ya, kanan kurangi kiri. Kanannya CR, CR-nya berapa? Minus 0,71 dikurangi kirinya adalah AG, AG-nya adalah 0,8. Hasilnya negatif. Nggak usah dihitung nilainya berapa, yang penting kalau dilihat, oh ini jawabannya negatif. Nggak usah sampai nilainya detail, nggak usah. Kanan kurangi kiri, ZN minus 0,74 kurangi kiri AG-nya 0,80. Hasilnya negatif. Kanan kurangi kiri, kanannya AL
itu minus 1,66, kurangi kiri, CR-nya adalah min 0,71. Kalau dilihat ini hasilnya tetap negatif. Kanan kurangi kiri, AL itu minus 1,66, dikurangi kiri ZN-nya adalah minus 0,74, hasilnya negatif. Kanan kurangi kiri, kanannya AG, AG-nya positif 0,80, kurangi kiri, ZN-nya adalah minus 0,74. Minus ketemu minus positif, jadi ini jawabannya nanti positif. Jadi yang spontan itu hasilnya yang E. Screenshot dulu. Ya, jawabannya E, screenshot dulu. Kalau sudah, kita lanjutkan lagi soal berikutnya. Ya, nomor soal berikutnya. Reaksi yang sama terjadi di katoda, terdapat pada reaksi ini elektrolisis ya. Di katoda, katoda itu yang sebelah ini katoda. Ini katoda. Ya, katoda. Di sini Na itu golongan 1A. Ini K golongan 1A. Ca golongan 2A. Cu nggak usah dilihat, itu bukan golongan 1A, 2A. Reaksi yang sama terjadi pada katoda. Kamu lihat teorinya dulu. Ya. Katoda itu kalau dia golongan 1A, 2A, Al 3 plus Mn, dia yang tereduksi adalah itu adalah airnya 2H2O ditambah 2 elektron jadi H2 plus 2O H-. Kalau dia kation lain, dia yang tereduksi logamnya. Hati-hati, kalau yang logam aktif 1A, 2A, dan A ini harus bentuk larutan aki. Kalau yang logam lain ini bentuk lelehan atau leburan. Dah, kita cek berikutnya. Dah, jadi yang bisa nanti hasilnya sama, hati-hati, ini kan nggak mungkin nih, nggak mungkin sama, beda sendiri. Yang 4 salah karena tidak sama dengan yang lain. Nah, ini golongan 1A dan 2, 1A, 1A, 2A ini bisa tereduksi airnya semua, jadi sama kan? Cuma di sini ada kalimat leburan. Nah, leburan nanti yang tereduksi logamnya. Berarti ini nggak masuk. Berarti ini larutan, berarti 1, 2. Ini golongan 1A. Berarti nanti yang tereduksi adalah 2H2O ditambah 2 elektron menjadi H2 plus 2OH-. Ini nanti yang tereduksi di katodanya. Jadi jawabannya 1 dan 2. Udah, screenshot dulu. Ya, kita lanjut soal berikutnya. Larutan nikel sulfat dielektrolisis dengan arus searah dengan arus I 1,93 ampere. Jika pada katoda dihidupkan logam nikel sebesar nih, jadi masanya W 0,58 gram. Waktu yang diperlukan untuk proses tersebut adalah T-nya berapa? Di sini ArNi 58. Nikel 2 berarti Ni 2 plus, jadi biloxnya 2. Rumusnya W sama dengan E kali I kali T per 96.500. Yang ditanya adalah T-nya. Ini pindah ke sini dibalik. Jadi W kali 96.500 per E kali I. Itu adalah T. Saya tulis ya. T sama dengan W kali 96.500 per
E kali I. Ya, kita cari E. E itu AR per bilox, bilangan oksidasi. AR-nya 58, biloxnya 2. Ni kan Ni 2 plus biloxnya 2, jadi E-nya 29. Berarti T sama dengan W. W-nya 0,58 kali 96.500 dibagi E 29 kali I 1,93. Ini kalau dihitung dapatnya 1000 detik. Jawabannya C, screenshot dulu. Sudah, kita lanjutkan soal berikutnya. Sudah di screenshot ya, lanjut ya. Berikut ini beberapa sifat koligatif larutan dalam kehidupan sehari-hari. Tadi sudah saya terangkan teorinya. Tekanan osmotik. Penyerapan air oleh akar tanaman ini pembuluh silem. Betul, tekanan osmotik. Penambahan garam dalam pembuatan es putar ini penurunan titik beku, delta TF. Aplikasi dari penurunan titik beku. Penambahan garam untuk mencairkan salju sama, penurunan titik beku, delta TF. Penggunaan garam untuk membunuh lintah ini osmotik, ya, tekanan osmotik. Kemudian penambahan etilen glikol pada radiator ini juga sama, tekanan penurunan titik beku. Jadi jawabannya 1 dan 4. Soal UN pernah keluar seperti ini. Silahkan screenshot dulu. Ya, kita lanjutkan soal berikutnya. Jadi screenshot ya, lanjut ya. Larutan yang menghasilkan tekanan uap paling kecil. Tekanan uap itu rumusnya apa? Tekanan uap itu P, ya. P itu sama dengan P0 kali X P. Berarti P sebanding dengan XP. XP sendiri jadi NP per NP plus NT. Berarti ini sebanding dengan NP. P sebanding dengan NP. P itu pelarut. Diminta tekanan uap kecil. Jadi kalau mintanya tekanan uap kecil harus NP-nya kecil. Berarti pelarutnya harus kecil. Pelarut itu ya, pelarutnya harus kecil. Ya. Pelarut itu yang warna putihnya harus sedikit. Ya, pilih yang paling sedikit. Paling sedikit putihnya. Yang paling sedikit putihnya ya ini 5. Ini putihnya sedikit. Ini NP-nya paling kecil karena putihnya sedikit. Kalau yang lain putihnya ada 2, ada 3. Ya, yang paling kecil adalah ini. Jadi jawabannya adalah 5. Udah screenshot dulu jawaban nomor ini. Dah, kita lanjutkan lagi soal berikutnya. Perhatikan gambar rangkaian sel volta ya, sel volta. Terus nomor gambar notasi sel yang tepat adalah cara menjawabnya lihat sini. Sel volta itu mengalir dari anoda ke katoda. Ya, anoda ke katoda ini panahnya ke sini. Ini anoda. Ini katoda. Kalau notasi sel, katoda itu di sebelah kanan, anoda di sebelah kiri.
Ya, katodanya kanan, anodanya sebelah kiri. Berarti katodanya kanan. Berarti Ni-nya kanan, betul. Anodanya kiri, betul. Katoda itu mengalami reduksi. Kalau anoda itu oksidasi. Nah, ini reduksi betul nih. Ni plus jadi Ni berarti plus 2 jadi 0. Ni-nya 0 berarti betul. Kita cek berikutnya. Ini panahnya ke kiri. Berarti ini anoda. Ini katoda. Anodanya kiri, Cu-nya kiri, Ni-nya kanan. Betul. Terus berikutnya, ini panahnya ke kanan. Berarti Zn ini anoda, Cu-nya katoda. Jadi Cu sebelah kanan, Zn-nya sebelah kiri. Tapi hati-hati, coba lihat ini. Katoda ini kan, ini Cu kan 0, biloksnya 0. Cu2 plus itu berarti positif 2. 0 ke positif 2 itu kan naik biloksnya, berarti oksidasi. Padahal katoda itu harus reduksi. Ini dari 0 jadi 2 plus, berarti ini salah. 0 ke 2 plus kan berarti oksidasi. Padahal katoda itu harus reduksi. Posisinya benar, cuma salah menulisnya. Harusnya Cu2 plus garis Cu, itu yang betul. Terus berikutnya, berarti ini salah ya. Ini aliran elektronnya ke sana. Di sini berarti anoda, ini katoda. Anodanya sebelah, ya, anodanya sebelah kiri, Pb, betul. Cu-nya sebelah kanan. Cuma di sini Cu-nya ini sama 0 plus 2. Ini oksidasi, salah. Terus ini berikutnya yang terakhir 5, Cu-nya anoda, Fe-nya katoda. Ya, berarti anodanya di sebelah kiri, berarti ini salah kebalik. Tinggal jawaban 1 dan 2 yang betul yang mana. Coba lihat teorinya di sini, deret volta. Logam pada deret volta dari kiri ke kanan sifatnya makin mudah mengalami reduksi. Jadi kiri ke kanan itu reduksi. Ya, kalau kanan ya, kemudian sementara itu dari kanan ke kiri itu oksidasi. Kanan ke kiri oksidasi. Berarti ini reduksi. Coba cek. Jadi reduksinya harus posisi paling kanan. Kita cek Ni dan Zn. Ni itu letaknya di mana? Ni itu di kanan. Zn itu sebelah kiri, betul. Berarti Ni-nya mengalami reduksi. Kan makin ke kanan itu reduksi. Ni-nya itu reduksi. Berarti Zn-nya lebih ke oksidasi. Berarti jawabannya A. Coba cek yang Cu dan Ni. Ni-nya di sini. Cu-nya di sebelah kanan, kebalik. Harusnya Cu-nya posisinya harus ya makin ke kanan reduksi. Berarti posisinya harus ini salah. Cu-nya itu bukan di kanan. Kalau harusnya sebelah kiri. Cuma ini berarti tidak mengalami bernilai bukan positif tapi nanti bernilai negatif. Jadi jawabannya A. Posisinya nggak tepat. Screenshot dulu. Ya, kita lanjutkan lagi soal berikutnya. Paku yang paling lambat mengalami korosi, ya paling ini perkaratan besi. Kita pahami ini menggunakan Cu, ini menggunakan Al, ini menggunakan Zn, ini menggunakan Mg, ini menggunakan Sn. Pelindungnya beda-beda. Kita lihat besi itu posisi ini kan besi. Yang berkarat itu kan besi. Posisi besi sebelah sini. Yang bisa melindungi besi harus posisi sel yang paling kecil. Jadi makin ke kiri selnya harus paling kecil. Jadi pilih logam
yang S-nya paling kecil, berarti paling kiri. Posisi Fe di sebelah kanan. Kita cek, harus pilih S-sel yang paling kecil. Ya, pilih supaya bisa pelindungnya itu bagus, harus pilih S-sel paling kecil. Cu posisi di mana? Cu ada di sebelah kanan. Salah. Ya urutannya Fe, Cd, Co, Ni, Sn, Pb, H. Berarti harus pilih kirinya Fe. Berarti Cu salah. Al posisi di kiri bisa. Zn posisi di kiri Fe bisa. Mg posisi di kiri Fe bisa. Sn posisi di kanan Fe berarti salah. Ya, ini salah. Berarti yang bisa Zn, Al, Mg yang bisa melindungi besi. Cuma pilih yang paling lambat korosi, pilih yang paling kiri. Paling kiri itu paling eselnya paling kecil. Berarti pilih yang Mg. Ya, pilih Mg. Jadi nomor 5. Dah, screenshot dulu. Dah, kita lanjutkan lagi berikutnya. Pada suhu 30 derajat sebanyak 17,1 gram gula pasir. Jadi massa pelarutnya 17,1, mR-nya 342 dilarutkan dalam 200 gram air. Jadi massa pelarutnya 200 gram. Jika tekanan uap jenuh air tersebut adalah tekanan uap itu berarti P0 31,82. Besar penurunan tekanan uap jenuh berarti delta P-nya berapa? Di sini ya eh, menggunakan pelarutnya air ya. Delta P itu rumusnya apa sih? Ya, delta P itu P0 kali X telarut. Ya. Delta P sama dengan P0 X telarut itu berarti N telarut per N telarut plus N pelarut. Nah, kita cari mol telarut, berarti massa telarut per mR. Massa telarutnya 17,1 per mR-nya 342. Jadi mol telarutnya ini ya 17,1 dibagi 3 ini dapatnya 0,05. Mol pelarut sama dengan massa pelarut per mR. Massa pelarutnya berapa? 200. mR-nya ini mRH2O karena pelarutnya air. H2O itu mR-nya berapa? H1O 1 kali 2, 2 tambah O 16 jadi 18. Jadi mol pelarutnya ini 18, 200 bagi 18, 11,11. Berarti delta P sama dengan P0-nya adalah P0-nya 31,82 kali mol telarut 0,05 dibagi 0,05 ditambah 11,11. Jadi delta P sama dengan 31,82 dikali 0,05 dibagi 11,65. Ini kalau dihitung dapatnya 0,14. Jawabannya aja screenshot dulu. Ya, kita lanjutkan soal berikutnya. Setelah terjadi reaksi disetarakan, perbandingan antara mol ion CrO7 2- dengan ASO43- dalam reaksi tersebut adalah, kita tulis dulu ya, Cr2O7 2- ditambah ASO33- jadi Cr3 plus ASO4 3-.
Ya, ini totalnya minus 2. O itu minus 2 kalikan 7 min 14. Berarti ini supaya totalnya minus 2, berarti ini plus 12. Terus ini totalnya minus 3. O itu minus 2 kalikan 3 minus 6. Berarti ini plus 3. Hati-hati, ini CR-nya ada 2. Ini CR-nya baru 1. Berarti saya kali 2. Terus biloksnya ini kalikan 3 plus kali 2. Berarti ini plus 6. Ini totalnya minus 3. O itu negatif 2 kalikan 4. Negatif 8. Berarti ini plus 5. Terus ini kita lihat CR-nya ini plus 12. Menjadi plus 6. Berarti turun 6. Ya. Kemudian AS-nya plus 3. Ini AS-nya plus 5. Berarti ini apa ini? Naik 2. Berarti KPK-nya berapa? 6. Ini kali 1, ini kali 3. Jadinya gimana ini? Kalikan 3. Jadinya kalikan 1 berarti CR2O7 2 min ditambah 3ASO3 3 min menjadi ya. Terus 2CR3 plus plus kalikan 3 3ASO4 3 min. Dah, ini sebenarnya langsung ketemu jawabannya. Kalau mau diteruskan boleh, sampai sini boleh. Ini keperbandingan CRO7 2 min dan ASO4 3 min. CRO7 ini kan koefisiennya 1. Ini koefisiennya 3. Berarti 1:3. Jawabannya A. Kalau mau diselesaikan, saya misalkan ya, bisa suasana asam, bisa suasana basah, terserah. Ini saya misalkan suasana asam. Ini ini udah jawabannya udah ketemu ya. Cuma kita selesaikan persamaan ini sampai paling paling tepat. Nah, di sini minus 2 kalikan depan jadi minus 2. Ini minus 3 kalikan depan jadi minus 9. Ini kalikan depan jadi positif 6. Ini kalikan depan ini negatif 9. Ini dijumlah itu negatif 11. Ini dijumlah negatif 3. Berarti harus saya tambah H positif berapa? Supaya kanan kiri sama. Ini saya tambah H positif sebanyak 9. Ini kalau dijumlahkan jadinya minus 3. Sama dengan ruas kanan. Berarti kalau kok saya tambah 3 ya? 8 ya, 8. 8 dikurangi 11 kan ini plus 8, ini plus 8. Plus 8 tambah 11 kan jadi minus 3. Nah, kalau sebelah kiri saya tambah 8H, berarti sebelah kanan saya tambah H2O sebanyak berapa? 4. 4 kali 2, 8H. Jadi ruas kiri, ruas kanan hanya pas 8. Jadi persamaannya CR2O7 2 min ditambah 3AS O3 3 min ditambah 8H positif menjadi 2CR3 plus ditambah 3ASO4 3 min ditambah 4H2O. Nah, ini jawabannya seperti ini kalau mau persamaan sampai selesai. Udah, screenshot dulu nomor nih. Udah, kita lanjutkan lagi soal berikutnya. Diketahui sel masing-masing nih besar potensial dari 2I min ditambah F2 menjadi I2 ditambah 2F. Kita cek ini ya minus 2. Ini 0. Ini 0. Ini minus 2. Ini ke sini minus 2 ke 0 mengalami apa? Oksidasi. Ini ke sini mengalami reduksi. Nah, sel
E sel itu E katoda dikurangi E anoda. Atau E reduksi kurangi E oksidasi. Yang reduksi itu siapa? Yang reduksi itu F. F itu reduksi. Jadi E miliknya F dikurangi E yang oksidasi miliknya I. Coba E-nya miliknya F itu berapa ini? Positif 2,87. 2,87 dikurangi E miliknya I 0,54. Nah, ini kalau dikurangi dapatnya positif 233. Jawabannya A. Screenshot dulu jawaban nomor 10. Udah di screenshot. Kita lanjutkan soal berikutnya. Pada elektrolisasan CdSO4 menggunakan elektrokarbon 250 ml gas STP di anoda, masa endapan yang diperoleh adalah. Jadi ini volume STP sama dengan 280 ml. Berarti 0,28 liter. Ya. Masa endapannya berapa? ARCD 112. Volume STP itu adalah mol dikali 22,4. Ini 0,28 mol dikali 22,4. Jadi molnya adalah 0,28 dibagi 22,4. Molnya ini kalau dihitung dapatnya 0,0125 mol. Nah, kalau kita mencari massa CD ini tidak berlaku pakai Faraday, cuma langsung aja. Massa CD sama dengan mol dikali ARCD. 0,0125 dikali ARCD 112. Jadi massanya ketemu 1,4 gram. Jawabannya A. Screenshot dulu. Dah, soal yang terakhir. Sekarang soal yang terakhir. Dua sel masing-masing memiliki larutan ZnSO4 dan NiSO4. Berarti ini Zn 2 plus, berarti biloxnya 2 plus. Ini Ni 2 plus, ya biloxnya 2. Dielektrolisis bersama jika sel pertama membentuk endapan logam Ni, jadi Wni sama dengan 1,2 gram. Endapan logam Zn, Wzn itu berapa? Ya, yang terbentuk pada kedua sel berikut. Jadi kita pakai perbandingan Wzn per Wni sama dengan EZn per ENI. Ya, EZn AR per bilox. ARN ZN berapa? 65, biloxnya 2. ENI, ya, NI-nya 59 per 2. Nah, WZN dibagi WNI 1,2. EZN 65 dibagi 2 per 59 dibagi 2. Dicoret dengan ini. Jadi WZN per 1,2, 65 per 59. Ini pindah ke kanan. WZN sama dengan 65 per 59 kali 1,2. WZN sama dengan, ini kalau dihitung dapatnya 1,322. Jadi jawabannya B. Screenshot dulu.
Jadi screenshot semua ya. Sudah ya. Dah sampai sini materinya dilanjutkan Selasa depan ya. Terima kasih, mudah-mudahan nilai ujiannya bagus semuanya. Terima kasih semuanya. Selamat malam.